Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Abdurrahman dengan nomor urut absen 34. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Malikussaleh. Di sini saya akan meringkas materi mata kuliah saya, yaitu kecerdasan bisnis, dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Oke, langsung saja. Pokok pembahasan dari beberapa video ini. Yang video pertama itu ada pengantar enterprise risiko planning. Satu itu ada enterprise. Enterprise merupakan gabungan dari minimal 2 atau 3 komposer yang saling bekerja sama, baik dalam pembagian database dan sebagainya. Yang kedua itu ada ERP. Tujuan utamanya yaitu menggabungkan atau menetralisasi kebocoran dalam sebuah sistem. Di dalam APK atau database bisa mempunyai banyak fitur yang dijadikan satu APK dijadikan dalam submenu. Begitu juga database. Enterprise Execute Planning itu, atau dalam kurung itu ERP, adalah sebuah sistem yang membantu untuk mengatur proses bisnis dalam suatu kesatuan yang terintegrasi seperti marketing, produksi, pembelian atau accounting, dan menyimpan sebuah transaksi dalam suatu database yang digunakan perusahaan serta menyediakan manajemen reporting tools. Contoh sumber dayanya yaitu seperti waktu pada perusahaan yang satu hari misalnya merupakan transaksi 100. Setelah menggunakan sistem ERP, transaksi perusahaan bisa lebih meningkat. Risiko bukan hanya tentang teknologi, yaitu aset keuangan, sumber daya manusia, konsumen, order, teknologi, supplier, dan juga strategis. Dan selanjutnya itu pembahasan yang video yang kedua itu ada Power Business, merupakan suatu aplikasi berbasis cloud, membuat dan mengelola data dalam jumlah yang besar. Contohnya itu melihat perkembangan jumlah COVID di seluruh dunia, bisa mencakup seluruh dunia dan bisa mengelola data hingga jutaan. Kelebihan dari APK ini bisa didownload dari laptop atau PC, dan pada ponsel bisa juga digunakan secara online yang terhubung dengan cloud. Kegunaan dari Power BI merupakan bisa digunakan pada aplikasi Excel dan jenis data lainnya. Di sini ada juga building block Power BI, yaitu pertama tentang visualisasi banyak jenis grafik dan diagram sesuai kebutuhan kita. Ada juga dan lain-lain. Kedua tentang dataset, bisa melalui data Excel, bisa melalui data online. Ketiga, report, yaitu ditampilkan pada halaman. Keempat itu ada dashboard, adalah hasil dari report yang merupakan hasil akhir yang bisa diakses oleh orang lain. Yang kelima itu ada title, berfungsi sebagai kotak-kotak yang berisi tentang grafik. Dan selanjutnya itu menurut building di atas, kita dapat mengimpor data file dari Excel dengan format CSV, XLSX,
dan XLS database yang support, yaitu Spark, Azure SQL, dan on-premise. Dan pada video yang ketiga itu ada membahas tentang cara mendownload aplikasi Power BI menggunakan link tersebut. Kemudian pilih bahasa yang sesuai dengan keinginan. Biasanya kita menggunakan bahasa Inggris dan bisa juga menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya tekan tombol download, kemudian pilih sesuai tipe yang diinginkan. Lalu tekan next dan simpan berkas, dan yang terakhir install aplikasi tersebut. Dan selanjutnya itu di dalam aplikasi Power BI ini terdapat 5 objek, yaitu pertama menu ribbon, file, home, insert, modeling, view, dan help, yaitu kedua menu visualization, yang ketiga feed, yang keempat data report, dan yang kelima menu pack yang berada di sebelah kiri bawah. Bagian detail pada menu home terdapat beberapa bagian, yaitu untuk mengimport data pada menu data, menu transport data, insert, dan menu insert ini menu untuk menambah data baru visual seperti new pack dan lain-lainnya. Menu all visual, menu power platform, dan menu element. Ada bottom, set, tag, view, dan lain-lainnya. Menu view untuk membuat tampilan menjadi lebih berwarna dan menarik seperti grafik dan lain-lainnya. Cara mengambil data bisa di menu home dan pilih Excel, kemudian tinggal pilih data yang sudah kita punya, dan setelah kita tekan dia akan langsung kembali pada halaman Power BI-nya. Data yang tadi diambil tidak langsung muncul. Dan selanjutnya itu kita akan masuk ke pertemuan 11. Di pertemuan 11 ini membahas tentang manfaat fitur visualisasi Power BI. Yang pertama itu aplikasi ini menjelaskan tentang bagaimana kita menghasilkan informasi dari sebuah data yang dapat bisa dibaca oleh orang lain dengan cepat dan efisien. Ada 5 macam fitur utama atau bloknya yang langsung kita praktek. Bagaimana cara mengelola data, kemudian kita memvisualisasikan atau dalam bentuk grafik. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah memindahkan data Excel, jadi nggak usah ketik manual. Yang pertama kita masuk ke menu ribbon. Di sini ada Excel. Jika kita ingin memasukkan atau membandingkan data penjual buah, kira-kira buah apa sih yang paling banyak dijual di Juni 2019? Dan di sini yang pertama kali harus kita lakukan adalah memilih jenis visualisasinya. Langkah selanjutnya itu adalah digeser ke depan biar enak. Jadi di dalam visualisasi di bawah itu banyak menu di bawahnya. Dan visualisasi pertama kali dari banyak grafik harus dipahami bahwa grafik dan diagram itu tidak sembarangan dipakai, tergantung ingin menyajikan data apa dengan membandingkan data penjualnya. Langkah pertama, lihat dulu di situ ada di bawah vitalitas axis yang menunya ada di sini. Kita ingin membandingkan data penjual dua buah apa aja. Di sini ada buah apel, buah mangga, buah manggis. 5 atau 4 buah. Di sini ada aksis pembandingnya. Jadi pembandingnya itu pada tanggal-tanggal tersebut. Langkah berikutnya tanggal 4 bagiannya itu nilai yang nomor 3. Ini namanya yang menjadi perbandingan aplikasi ditarik apel dulu, minta tarik ini satu, otomatis di sini
muncul data apel dari tingkat ke rendah, terutama untuk yang terbesar ke kecil atau kecil buatan atau bolak-balik. Kita membandingkan dengan data apel. Kita jeruk masuk lagi, kita bandingkan dengan jeruk, kemudian kita bandingkan dengan mangga. Kita lagi maka di sini makan akan muncul yang dapat sampel banget. Kalau mau ganti tinggal diklik aja. Bagaimana kita membuat ini? Dapatnya baru di menu text box. Diklik aja, atur mau berapa jadi data penjual. 2 yang ABC ya. Kalau kita mau jenis radiator, ini judulnya banyak grafiknya. Mau pakai yang benar adalah dengan menggunakan aplikasi ini. Perbandingan yang harus dipahami adalah pertemuan pertama mengenai alasan kita mempraktikkan daftar tersebut. Dan selanjutnya itu di sini kita akan memasuki ke pertemuan yang ke-12. Pertemuan ke-12 ini membahas tentang lanjutan tentang business intelligence. Business intelligence pada materi ini menggunakan portrait yang bentuk desktop agar lebih aman dan bisa diakses tanpa jaringan internet dan langsung tersimpan di laptop. Pertama-tama klik Excel. Data yang akan digunakan tetap data penjualan buah dibuka Juni 2021. Misalnya menggunakan data buah di sebuah toko buah. Kita klik set 1 pada Excel agar datanya muncul secara review. Setelah datanya muncul, klik file. Di sebelah kanan pilih jenis grafik atau diagram yang dipakai. Ada 2 kriteria perbandingan, yaitu jenis-jenis buah dan tanggal. Setelah tanggal muncul, kita berpindah ke legend. Di bagian legend dikosongkan dulu untuk values. Misalnya kita pilih apel yang kita urutkan dari data tertinggi dulu, baru ke data terendah karena kita belum mengatur tanggal. Berikutnya jeruk, mangga, melon, maka akan muncul grafik di samping kiri. Syaratnya kita tidak bisa memilih grafik sembarangan. Kita harus melihat visualisasinya. Kita harus menggunakan grafik sesuai kebutuhan agar memudahkan orang lain dalam membaca dan memahami grafik kita. Klik menu insert, tambahkan text box, atur ukur yang diinginkan. Text box berfungsi untuk membuat judul di atas grafik. Setelah didapat ukuran yang diinginkan, langsung saja ditulis judul grafiknya. Misalkan data penjual buah di toko ABC pada bulan Juni 2021. Untuk tahap terakhir kita bisa menyesuaikan warna grafik dan background sesuai dengan keinginan kita. Yang terpenting adalah orang dapat membaca dan memahami isi grafik yang kita buat. Dan pertemuan selanjutnya pertemuan yang ke-13 ini akan membahas tentang manfaat query Power BI. Yaitu pertama, pada pertemuan ini masih menggunakan data Excel pada perbandingan penjualan buah-buahan seperti yang minggu lalu kita pakai untuk minggu ini. Kita coba pakai query. Kenali dulu menu-menu yang ada pada query. Langsung saja kita mulai praktekkan. Terlebih dahulu kita masukkan data Excel penjualan buah-buahan pada bulan Juni. Buka set yang ada pada datanya. Buka di menu file,
klik set 1 yang sudah ada data penjualannya. Pada menu query, klik transform data, maka akan otomatis masuk ke menu query. Maka tampilan data di Excel tadi akan muncul ke layar query. Power Query Editor namanya. Pada menu Home ada New Scope yang berguna untuk mengambil database baik dari Excel, SQL, dan lain-lain. Kemudian ada menu Reset Scope yang sekarang digunakan untuk menampilkan layar. Kemudian ada Data Setting untuk menyeting data. Ada menu Manage Parameter, ada Property dan sebagainya. Pada menu Transform ada Group by User First Flow as Header, Transport, Reverse, Round, Control untuk menghitung baris, Replace, Flow, Fill, Pivot, Column, Split Column. Untuk menghitung terletak pada bagian menu Transform. Ada statistik standar untuk operator, perhitungan, scan trigonometric, rounding information, dan sebagainya. Menu Transform merupakan menu yang harus dominan dipelajari. Pada menu Review terdapat formular bar query setting. Go to column Advanced Editor kalau dipelajari benar-benar query kurang lebih 1000 halaman. Dan itu bisa klik menu Insert, tambahkan text box atau ukuran yang diinginkan. Text box merupakan untuk membuat judul di atas grafik. Setelah dapat ukuran yang diinginkan, langsung saja tulis grafiknya. Misalkan penjualan buah di toko ABCD pada bulan Januari 2021. Setelah tanggal muncul, kita pindah ke legend. Di bagian legend dikosongkan dulu. Untuk flavor misalnya kita pilih apel yang akan kita urut dari data tertinggi dulu baru ke data terendah karena kita belum mengatur tanggalnya. Dan setelah data muncul, klik file di sebelah kanan, pilih jenis grafik atau diagram yang dipakai dan dua kriteria perbandingan, yaitu jenis buah dan tanggal. Langkah berikutnya tanggal 4. Bagian itu nilai yang nomor 3 ini namanya Pardu yang menjadi perbandingan aplikasi. Ditarik apel dulu, minta ditarik ini satu otomatis. Di sini akan muncul tinggi ke rendah, terutama untuk yang terbesar ke kecil atau kecil buatan atau bolak-balik kita membandingkannya. Dan banyak grafik yang harus dipahami bahwa grafik dan diagram itu tidak sembarangan dipakai, tergantung ingin menjadikan data apa yang membandingkan data penjualannya. Langkah-langkahnya, pertama, lihat dulu di situ ada di bawah vitalitas axis yang menunya ada di sini. Kita ingin membandingkan data penjualan buah. Apa saja di sini buahnya? Ada buah apel, mangga, dan buah manggis. 5 atau 4 buah di sini. Ada 5 macam fitur-fitur untuk blog yang langsung kita praktek bagaimana cara mengolah data. Kemudian kita memvisualisasikan atau dalam bentuk grafik.
Pertama-tama itu yang harus dilakukan adalah memindahkan data ke Excel. Jadi enggak usah ketik manual. Yang pertama kita masuk ke menu ribbon. Di sini ada Excel. Jika kita ingin memasukkan atau membandingkan data penjualan buah tersebut, dan itu kita akan memasuki ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-14 tentang manfaat query lanjutan. Minggu lalu telah dijelaskan tentang pemanfaatan query dan menu-menu yang ada pada Power BI, yaitu Home, Transform, dan Column, View, Tool, dan Head. Minggu ini kita akan belajar ada beberapa fitur yang terdapat pada query. Yang pertama bisa kita lihat apa itu Power Query. Power Query ini berkaitan dengan transformasi data dan persiapan data. Begini. Power Query kalau dilihat secara garis besar, terdapat menu-menu sudah dijelaskan pada Power BI. Ada beberapa produk dari query, yaitu produk Miagi Power Query Desktop, Power Query Online, Data Flow. Dan pada Power BI dapat kita lihat ada keunikan, yaitu satu-satunya aplikasi yang mensupport semuanya, yaitu itulah alasan kenapa kita menggunakan Power BI. Begini support Power Query Desktop support, Power Query Online support, Data Flow support. Kemudian Power BI kita bandingkan dengan Power APS, di mana ini support Power Query Desktop tidak support Power Query Online support, Data Flow support. Dan selanjutnya pada Power Otomatis, di mana again support Power Query Desktop tidak support, Power Query Online support, Data Flow tidak support. Dan select query ini merupakan permintaan atas suatu informasi yang tersimpan dalam database. Action query ini adalah merupakan kegiatan updating atau pembaruan, insert, penambahan maupun penghapusan sebagai atau keseluruhan informasi dalam database. Query mampu memenuhi permintaan dan penyimpanan data dari banyak pengguna. Itu sebab query disebut sebagai hal yang terpenting pada proses pengelolaan database. Adapun struktur query language atau disebut SQL merupakan bahasa query yang dapat standar manajemen database. SQL ini sedang populer di kalangan database administrasi. Fungsi-fungsi komponen query ini ada beberapa penjelasan di atas menerangkan apa itu query. Kemudian di sini akan membagikan beberapa fungsi query dalam SQL. Dalam database, tiap komponen dapat saling berinteraksi. Adapun komponen-komponen tersebut yaitu Data Definition Language di dalam kurung DLL berfungsi sebagai mendefinisikan data yang terdapat dalam database. Komponen ini berisi perintah yang terdiri dari drop, alter, dan crack. Dan selanjutnya ada Data Control Language. Data Control Language merupakan fungsi dalam database untuk memberikan hak akses bagi user. Komponen ini berisi perintah yakni revoke,
Dan selanjutnya ada data manipulation language. Data manipulation language berfungsi untuk mengubah komponen dari tabel tertentu yang terdapat dalam database. Komponen ini berisi fungsi perintah yang terdiri dari update, insert, select, dan delete. Cara kerja query database ini bekerja dengan memasukkan arti ke dalam kode yang menggunakan SQL atau software lain. Perlu diketahui bahwa selama memakai bahasa sama user ataupun database, keduanya bisa saling bertukar informasi. Query bukanlah salah satu pilihan atau request data, melainkan ada beberapa metode yang ditawarkan oleh software atau platform lainnya. Di sini kami memberikan beberapa penjelasan tentang beberapa cara sering digunakan, antara lain query by example. Ada beberapa area kosong serta seperangkat kode yang ditampil oleh sistem. Maka pada area kosong tersebut Anda bisa mengisi flow dan feed data. Bahasa query. Bahasa query data dapat dimanipulasi bila mana sadari awal Anda mengisi query. Anda juga harus memahami bahasa query yang terdapat pada software yang sedang digunakan. Parameter. Ada banyak data parameter yang dimiliki oleh software. Di bagian menu, salah satu dari daftar itu dapat dipilih user. Untuk langkah selanjutnya, Anda akan dipadu sistem dan terakhir user akan mendapat output sesuai dengan ekspektasi. Contoh query database. Setelah menjelaskan apa itu query serta bagaimana cara query, di bawah ini kami memberikan beberapa contoh query database berikut penjelasannya, yaitu ada crack. Kegunaan crack adalah sebagai berikut: membuat tabel, crack table, nama table, database, crack database, nama database, index, crack unique, index, nama index, on, nama table atau nama kolom, view, crack view, nama view, as, select statement from, nama tabel, dan select. Kegunaan select adalah menampilkan tabel dalam database. Bentuk umum select: nama kolom from, nama data tabel, where condition, menunjukkan data yang terdapat pada kolom tertentu. Select nama kolom 1, nama kolom 2, from, nama data, menampilkan data yang terdapat pada kolom dan kondisi tertentu. Select nama kolom 1, nama kolom 2, where, kondisi, menampilkan data secara keseluruhan dalam tabel. Select from, nama tabel. Alter ini kegunaannya untuk mengubah atau mengganti tabel. Alter tabel, nama tabel. Drop. Kegunaan drop ini untuk menghapus data dalam database, nama database, dan untuk menghapus tabel, drop tabel, nama tabel. Delete. Kegunaan delete untuk menghapus data yang terdapat pada tabel. Insert. Kegunaan insert adalah memanipulasi data yang tersimpan pada tabel. Bentuk umum insert: menambah baris pada kolom tertentu yang terdapat pada tabel. Into, nama tabel, nama kolom, row, isi kolom.
menambahkan data lebih dari satu baris dalam tabel. Insert nama tabel field. Dan selanjutnya itu ada update. Kegunaan update ini yaitu untuk mengubah isi sebuah tabel update. Set kolom 1 nomor, nilai kolom 2 nilai kolom 2. Demikian sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.